Di tangan saya ada buku Darmaning Satria, Nilai-nilai kepribadian dan kepemimpinan Jawa. Saya masih menarik untuk mengomentari terkait apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan. Kemarin ramai di media sosial dan media membahas tentang apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan yang terkesan, menurut pemahaman saya, dia melakukan hal yang tidak patut, membuat ritual ibadah sholat menjadi candaan hanya untuk bisa di-framing dukung-mendukung capres yang didukung oleh Zulkifli Hasan. Dalam sebuah acara itu Zulkifli Hasan menyampaikan hal yang menurut saya tidak patut. Orang tidak pernah takut mengaminkan doanya. Orang tidak pernah khawatir mengucapkan kata amin jika memang ibadah itu dilakukan tulus dan tidak untuk politik. Tetapi kemudian Zulkifli Hasan membuat sebuah kegemparan, kegaduhan di tengah publik dengan pernyataan-pernyataannya kemarin. Bercanda tentang sholat. Menurut saya keterlaluan dan tidak patut. Saya menggabungkan dengan apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Yang pertama dari saudara Gibran, Cawapres 02, yang tidak paham tentang mana asam folat dan mana asam sulfat. Sehingga Gibran memberikan pernyataan supaya ibu-ibu hamil dicek kecukupan asam sulfatnya. Memangnya ibu-ibu hamil itu aki mobil, aki baterai? Tidak. Jadi ibu hamil tidak butuh asam sulfat tetapi asam folat. Ini adalah sebuah kecelakaan yang mungkin menurut saya terjadi tidak begitu saja. Tetapi ini terjadi karena faktor tertentu. Nanti faktornya apa kita bahas. Yang kedua, Prabowo Subianto merasa tidak puas dan masih geram mungkin, masih marah mungkin terkait dengan apa yang disampaikan Anies Baswedan soal perasaannya ketika Mahkamah Konstitusi diputus melanggar kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Hingga di ruang kader, di depan kader Gerindra, Prabowo menyatakan kalimat yang tidak pantas, etik ndasmu. Dan bahkan setelah itu Prabowo menyatakan bahwa hendas itu ucapan biasa hari-hari di Banyumas. Prabowo blunder terus. Ya, blunder, dan itu tudingan yang tidak baik dan tidak sehat untuk masyarakat Banyumas. Saya mengenal banyak teman-teman dari Banyumas. Saya pernah mampir di Banyumas, orang-orangnya ramah, tata keramanya tinggi, bahasanya lembut. Ya memang Jawa pada umumnya begitu, ya. Dan yang ketiga terakhir kemarin adalah Zulkifli Hasan membuat sholat menjadi candaan. Ini semua terkait politik. Mengapa ini rentetan ini terjadi? Saya melihat ada penolakan dari semesta untuk Prabowo Gibran, sehingga alam pun bekerja membuat mereka terus-terus blunder dan keseleo. Karena apa? Ya begitulah cara alam bekerja, kita tidak tahu. Alam itu kadang-kadang membuat kita kepleset, kesandung, kena hujan, kena matahari, kena angin, terlempar sini segala macam. Kita tidak tahu. Dan ini bagi saya adalah alam sedang bekerja menunjukkan bahwa memang alam Indonesia menolak Prabowo Gibran. Ini bukan soal ahli nujum, paranormal, dukun-dukun atau apa, tetapi boleh dong kita berbicara tentang sesuatu di luar hal-hal yang ilmiah. Karena nanti kalau kita bicara tentang ilmiah terus, kayaknya Prabowo Gibran pusing nanti. Jadi kita bicara sedikit di luar hal-hal ilmiah. Dibilang klinik nggak juga. Boleh dong kita merasa bahwa oh ini semesta menolak Prabowo Gibran, maka dibuatlah mereka blunder dan blunder. Dan apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan sangat tidak patut. Demi politik 02, dia membuat sholat menjadi candaan. Menurut saya ini alam sedang bekerja menyeleksi pemimpin yang harus dibuang dan tidak layak untuk memimpin Nusantara yang luar biasa ini. Dan sekali-sekali mereka perlu membaca nilai-nilai kepribadian dan kepemimpinan Jawa supaya mereka mengerti tentang Nusantara. Ya inilah, semesta sedang bekerja, alam sedang bekerja untuk menyeleksi siapa yang layak untuk memimpin Indonesia yang kita cinta ini ke depan. Menurut saya
Seperti itu mengapa blunder ini terjadi. By the way, siapa kira-kira yang akan melaporkan Zulkifli Hasan hari ini ke Mabes Polri? Kita tunggu.